Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Kroasia v. Serbia. Hai, nama saya Eva Fidiati. Dengan NPM 21206011080. Halo, perkenalkan nama saya Syofia Hanifah. Dengan NPM 21406011166. Pertama melihat pada konvensi genosida berlaku pada tanggal 12 Januari 1951 dan kejadian pecahnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia, SFRY, hingga awal tahun 1990-an, hingga terpecah yang terdiri dari Republik Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia dan Slovenia. Meninggalnya Presiden Tito pada tanggal 4 Mei 1980, SFRY mengalami krisis ekonomi 10 tahun dan terdapat ketegangan antara beberapa kelompok etnis dan nasional. Mayoritas penduduk Kroasia, sekitar 78%, menurut sensus resmi yang dilakukan pada bulan Maret 1991 yang sejumlah etnis dan nasional minoritas juga terwakilkan. Secara khusus, sekitar 12% penduduknya berasal dari Serbia. Dan etnis Serbia berniat memerdekakan diri dengan bantuan campur tangan Serbia. Setelah deklarasi kemerdekaan Kroasia pada tanggal 25 Juni 1991, konflik bersenjata pecah antara di Angkatan Bersenjata Kroasia dengan minoritas etnis Serbia di Kroasia sebagai pasukan Serbia. Upaya penyelesaian damai gagal. Tentara Nasional Yugoslavia, JNA, menurut Kroasia dikendalikan oleh pemerintah Republik Serbia yang terdapat intervensi dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah Kroasia. Pasukan JNA dan Serbia menguasai sekitar sepertiga wilayah bekas Republik Sosialis Kroasia, di wilayah Slavonia Timur, Slavonia Barat, Banovina, Banija, Kordun, Lika dan Dalmatia. 1. Permasalahan diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional oleh permintaan salah satu pihak yang bersengketa yaitu dalam kasus ini adalah Kroasia. 2. Masalah yurisdiksi dan penerimaan yang masih harus ditentukan setelah putusan 2008. Mengacu pada putusan ICJ tahun 2008 mengenai keberatan awal yang diajukan oleh Serbia, pengadilan mengingat bahwa, meskipun yurisdiksi pengadilan, dan diterimanya klaim Kroasia, telah diselesaikan sejauh klaim tersebut berkaitan dengan peristiwa yang diduga telah terjadi sejak 27 April 1992. Baik yurisdiksi maupun penerimaannya masih harus ditentukan sejauh klaim tersebut menyangkut peristiwa-peristiwa tersebut. 3. Menganalisa yurisdiksi kasus berdasarkan Pasal 9 Konvensi Genosida mengenai perselisihan antara para pihak sehubungan dengan penafsiran, penerapan atau pemenuhan konvensi ini harus atas permintaan salah satu pihak bersengketa. Terdapat dua hal dalam menilai efektivitas konvensi ini. Bahwa konvensi genosida sejatinya dalam pembuktian tindakan genosida sendiri memiliki standar pembuktian yang sangat ketat, dan tidak semua tindakan kejam dan pelanggaran hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam genosida. Karena genosida memiliki skala serangan tertentu dan meluas. Dalam hal ini dapat menjadi permasalahan apabila genosida sulit untuk dideteksi akibat sulitnya pembuktian tersebut. Genosida atas skala perbuatan tersebut dalam etnis atau kelompok yang luas dan banyak, sulit menghitung jumlah skala berpotensi dapat dimanipulasi. Namun efektif dalam menghindari menghukum negara yang tidak terlibat perbuatan genosida meski telah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Konvensi genosida juga menyasar pada dasar pertanggungjawaban negara dalam gagalnya mencegah genosida. Selanjutnya proses penyelesaian kasus tersebut. Proses penyelesaian kasus konflik ini dimulai pada 20 Maret 1993, negara Serbia dan Kroasia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional terkait dugaan pelanggaran konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida oleh Republik Federal Yugoslavia. Kemudian permohonan ini mencakup beberapa masalah yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Serbia terhadap Kroasia dengan melakukan kejahatan perang yang dinamakan genosida.
Salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah perbedaan etnis, budaya, dan agama. Bosnia dan Serbia memiliki perbedaan etnis, budaya, dan agama yang mendalam. Konflik antara etnis Bosnia dan etnis Serbia memperburuk ketegangan dan memicu kekerasan. Terakhir, argumen mengenai kasus ini adalah kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan ini sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia, tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan ini berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, di mana kejahatan genosida tertuju pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama. Seperti dalam kasus ini telah terjadi kasus genosida yang dilakukan oleh Serbia terhadap Kroasia di mana pihak Serbia telah melakukan kejahatan perang terhadap negara Kroasia. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.